Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar salah satu altcoin yaitu Ethena atau ENA. Dan tentu seperti yang teman-teman banyak request, di video kali ini saya akan sedikit sharing juga seputar kondisi makroekonomi yang sedang happening saat ini. Dan tentu seperti biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan tanpa berlama-lama, di sini saya akan coba langsung aja mampir ke salah satu data di mana di sini ya beberapa saat lalu atau beberapa waktu lalu teman-teman bisa lihat adanya peningkatan ternyata pada data CPI di year on year-nya. Di sini kalian bisa lihat naik menjadi 3% teman-teman, di mana sebelumnya dan diprediksinya itu di angka 2,9%, yang artinya hal ini mengindikasikan atau merepresentasikan adanya penguatan inflasi yang terjadi pada Amerika Serikat. Dan tentu buat teman-teman yang nggak tahu ini impact-nya bagaimana ke crypto market atau ke high risk aset, impact-nya adalah ketika inflasi atau data inflasi itu mengalami peningkatan atau indikasi peningkatan, maka tentu Federal Reserve atau The Fed di Amerika Serikat sana tentu akan lebih menimang-nimang atau akan lebih berpikir 2 kali untuk yang namanya menurunkan suku bunga atau cut rate, teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, dengan, ditundanya penurunan suku bunga atau lebih tepatnya, para pelaku pasar yang menganalisa dan memprediksi bahwasannya suku bunga atau penurunan suku bunga akan ditunda, tentu hal tersebut tidak akan memberikan impact yang positif kepada high risk asset. Dan itu juga digambarkan ya pada berbagai hal seperti berbagai altcoin dan juga kripto-kripto yang pada rontok nih teman-teman di beberapa saat lalu. Di mana ketika memang, The Fed ini itu menunda adanya penurunan suku bunga atau ini quote on quote baru sentimen dari para pelaku pasar. Jadi price action tentu akan merepresentasikan sentimen yang dirasakan oleh para pelaku pasarnya, dan dengan adanya kenaikan data inflasi dan tentu para pelaku pasar kan akan, bersugesti atau dengan kata lain akan memprediksi bahwasannya The Fed itu punya kemungkinan atau posibilitas yang lebih tinggi untuk menahan penurunan suku bunga, dan tentu hal tersebut langsung tercermin nih melalui price action yang ada saat ini. So lebih kurang kayak gitu sebenarnya untuk, sedikit overview lah ya atau sedikit outlook untuk, kondisi global atau makroekonomi saat ini, dan itu juga salah satu penyebab ya di mana mungkin aset kripto teman-teman lagi koreksi sekarang teman-teman. Dan oke, di sini kita akan coba untuk bahas, koin Ethena dulu nih pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa kalian tuh boleh banget request aja di kolom komen di bawah kalau misalkan teman-teman mau koin kesayangan atau koin favorit kalian mungkin, saya analisa, ataupun mungkin koin-koin yang lagi kalian hold boleh nih kalian request, dan tentu saya akan coba untuk analisa secepatnya buat yang mungkin koinnya banyak yang tertarik nih. Misalkan teman-teman request dan mungkin banyak yang tertarik atau banyak teman-teman lain yang tertarik juga, akan saya usahakan bahas secepatnya, ataupun teman-teman juga bisa request di link tree yang tertera di bio akun TikTok saya. Jadi teman-teman boleh mampir aja ke sana ataupun ke link yang tertera di description channel saya juga atau channel YouTube saya, dan kalian bisa request lewat link traktir di sini. Dan itu kalian bisa juga sekalian support saya. Dan oke, kita coba pindah lagi seperti biasa ke bagian sini, di mana by chart ya. Ethena ini tentu hampir mirip sama beberapa altcoin lainnya. Ini lagi rontok teman-teman atau lagi koreksi dengan cukup signifikan. Di mana dari sini ya kalau kita ukur ke bawah sini itu drawdown-nya udah 60% lebih teman-teman. So ini drawdown yang cukup signifikan dari koin Ethena, dan secara chart tentu tidak menunjukkan indikasi yang positif ya. Di mana di sini langsung aja nggak usah lama-lama, saya akan coba kasih beberapa outlook ke teman-teman atau probability seputar pergerakan harga dari Ethena ini, biar videonya nggak kepanjangan juga. Yang pertama teman-teman, di sini kita akan sedikit notice bahwasannya kalau kita gunakan tools seperti biasa kita pakai Fibonacci teman-teman. Di sini, kita akan coba ukur ya. Nah, lebih kurang dari sini kita coba tarik ke atas dan kalian bisa notice bahwasannya ada area-area yang mungkin teman-teman bisa pantau. Di sini saya coba sedikit presisikan dulu supaya bisa lebih clear untuk teman-teman lihatnya. Di mana di sini kalian tuh bisa notice bahwasannya untuk Ethena ini sedang koreksi dan sekarang sedang testing ke area 1,618-nya. So, let's see apakah ini bisa tertahan atau enggak. Namun jika enggak, di sini kalian bisa notice bahwasannya target terdekat Ethena ini ada potensi untuk hit di area 2,618-nya sekaligus di demand zone yang ada di sini, teman-teman.
Dan kalian bisa notice ya, demand zone di sini atau demand area yang ada di bawah sini, itu udah menahan pergerakan harga Ethena berkali-kali, teman-teman. So, yang bisa kalian simpulkan adalah demand zone ini merupakan demand zone yang sangat krusial buat Ethena. So, hopefully nggak di-breakdown dan mungkin buat teman-teman yang punya conviction sama Ethena ini, saya nggak bisa bilang banyak, tapi mungkin, demand zone di bawah sini teman-teman bisa menjadi area salah satu quote on quote yang mungkin bisa kalian tinjau, teman-teman. Dan ingat ini sama sekali bukan ajakan jual beli. Dan so far Ethena ini masih sangat respect sama, parallel channel-nya atau descending channel-nya yang terbentuk di sini, dan kalian bisa lihat setiap dia hit di titik atas ataupun bawahnya di sini selalu ada bouncing ataupun, rejection yang terjadi. Jika dia di bawah di sini dia sempat bouncing dan ketika dia sentuh atas di sini dia kena rejection juga, dan so far masih sangat di-respect. So let's see ya, jika Ethena ini mungkin mau bullish, salah satu skenario terbaiknya adalah maybe dia bisa atau harus bisa lebih tepatnya breakout dari supply areanya yang di sini, sehingga Ethena ini ada posibilitas untuk mengalami rally kembali teman-teman atau kenaikan kembali. Namun tentu itu bukan hal yang mudah ya untuk, Ethena melakukan atau terjadi posibilitas yang seperti ini, either seperti ini atau mungkin dia juga bisa, let's see ya, jika memang dia bisa lebih kurang kayak gini, itu tentu juga keduanya nggak mudah karena butuh liquidity yang cukup besar dan tentu butuh buyers yang signifikan untuk, membeli Ethena ini. Dan maybe ya, salah satu posibilitas terbesar yang mungkin terjadi sama Ethena ini adalah dia harus testing dulu dan cari liquidity di demand zone di bawah sini. Dan lebih tepatnya ini juga tepat ya, di golden ratio-nya di angka 2,618 ya teman-teman. Dan let's see, untuk demand zone ini bisa jadi konfirmasi juga buat teman-teman semuanya. Jika Ethena ini berhasil bertahan di demand zone ini, maka maybe ya, masih ada hope untuk Ethena ini bisa kembali, mengalami kenaikan lagi yang mungkin lumayan teman-teman, bisa rebound dari demand zone ini dan mungkin bisa dijadikan kesempatan buat teman-teman semuanya. Namun tentu ini bukan rekomendasi jual beli. Dan jika sebaliknya Ethena ini nggak mampu bertahan dari demand zone ini, I don't think Ethena ini akan menarik karena secara bias akan cenderung lebih ke bias penjualan untuk para pelaku pasar dan mungkin akan bisa aja koreksi ke level-level harga yang lebih rendah, teman-teman. So, demand zone ini sangat layak buat teman-teman pantau, apalagi buat kalian yang tertarik sama Ethena ini atau buat kalian yang mungkin punya barangnya atau quote on quote holder dari Ethena, teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu sebenarnya untuk price action, namun kita akan coba pindah ke beberapa data seputar Ethena ini biar nggak terlalu lama juga. Nah, di sini kalau kita coba lihat dari coinmarketcap.com, di sini kita coba search ya, Ethena teman-teman. Seperti biasa kita coba cari untuk Ethena. Ini ada di posisi ke-67 by coinmarketcap.com per video ini saya record. Dan di sini kalau kita coba pindah ke data lain ya, seperti data dari DeFi lama, kalian bisa lihat bahwasannya TVL dari Ethena ini sebenarnya tidak berubah jauh dari beberapa waktu sebelumnya, which is ini masih di kisaran angka $6 billion, itu masih cukup besar secara TVL untuk Ethena ini. Dan di sini kalau kita pindah datanya ke token terminal, mungkin di sini ya, meskipun ada peningkatan token holder dari Ethena dalam, 30 days terakhir atau 30 hari terakhir, namun kalian bisa lihat untuk revenue dan juga fees ini ada penurunan yang signifikan, di mana untuk fees tahunan dan juga revenue-nya di sini itu mengalami penurunan, itu lebih kurang 40% lebih teman-teman, itu lumayan banget. Dan kalau kita coba pindah lagi dari data yang lain, yaitu dari data ini teman-teman, data OI atau open interest-nya dari Ethena, dalam 24 jam terakhir ini open interest-nya minus 10% teman-teman, dan tentu itu bukan data yang baik ya untuk suatu altcoin tertentu. Dan di sini kita coba pindah lagi dari segi mindshare dan kita tahu semuanya bahwasannya Ethena ini masuk ke dalam salah satu narasi yang cukup besar yaitu narasi DeFi. Namun dari data ini teman-teman bisa melihat bahwasannya narasi AI masih menjadi primadona bahkan dalam 7 hari terakhir di sini masih memegang shares atau social mind share lebih tepatnya sebesar 38,01% dan itu tentu persentase yang besar dibandingkan dengan DeFi yang cuma by data di sini itu 12-an%, teman-teman. Jadi so far social mind share-nya masih dikuasai oleh primadona kita, yaitu AI yang tentu memang di Q1 ini masih sangat happening atau hype narasinya. Sementara DeFi ini quote on quote seperti belum kebagian, teman-teman. Let's see apakah DeFi ini nanti bisa, terus back atau bisa coba naik lagi untuk persentasenya. Namun sejauh ini mungkin so far ya, AI ini masih sangat mendominasi dari segi social mind share-nya. Dan by data juga dari analytics, di sini kita coba lihat analytics-nya dari cryptorank.io. By data, Ethena belum memberikan return yang cukup positif ya sepertinya.
Jadi di Q1 ini Ethena udah minus sebesar 53,9% berdasarkan return-nya. So, I don't think ini merupakan return yang bagus, tapi teman-teman tahu ya, pastinya ketika kalian mengakumulasi aset tertentu itu biasanya, yang cuan adalah yang mengakumulasinya ketika memang sedang koreksi, teman-teman. Namun tentu ini bukan financial advice, juga bukan ajakan jual beli, teman-teman harus riset dan analisa mandiri. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Ethena itu apa, kalian boleh banget mampir ke video pembahasan Ethena saya yang sebelumnya, karena di situ saya jelasin secara detail dan lebih lengkap seputar Ethena ini. Dan tentu di sini dari segi price action semua udah saya jabarin, hopefully teman-teman juga lakuin analisa mandiri ya. Dan tentu kalian sama sekali, atau lebih tepatnya kalian itu harus secara penuh bertanggung jawab sama portofolio kalian masing-masing, teman-teman. Dan lebih kurang seperti itu sih untuk analisa seputar Ethena. Belum banyak yang bisa diupdate sebenarnya, tapi karena banyak yang request, so saya coba deliver untuk analisa seputar Ethena ini. Dan gimana menurut kalian? Atau gimana menurut pendapat kalian? Di Q1 ini apakah Ethena bisa memberikan return yang lebih positif? Mungkin di Februari ini bisa menghijau, atau mungkin di bulan Maret mendatang bisa lebih baik? Atau justru menurut kalian Ethena ini bukan merupakan pilihan altcoin yang menarik dan masih banyak altcoin-altcoin lain yang mungkin bisa lebih perform dibandingkan Ethena. Gimana pendapat kalian? Feel free tulis di kolom komen, dan juga jangan lupa buat teman-teman, yang mungkin belum tahu, saya actually punya Instagram account sekarang. So, teman-teman yang mau follow dan juga mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi boleh banget mampir, dan juga teman-teman juga yang berkenan follow boleh banget buat follow Instagram saya di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan that's all seputar koin Ethena dan juga seputar, atau sekilas ya, kondisi updatean makroekonomi yang bisa saya deliver ke teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.